Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar IPA tema 3. Materi kita kali ini adalah tentang sistem pencernaan makanan hewan mamalia. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Fungsi organ pencernaan pada manusia, penyakit pada organ pencernaan manusia, dan vitamin beserta manfaatnya. Sistem pencernaan makanan hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Contohnya adalah sapi, kambing, dan kerbau. Sistem pencernaan dan jenis gigi hewan mamalia berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Bentuk dan susunan gigi hewan herbivora berbeda dengan hewan karnivora. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, sedangkan hewan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi taring, sedangkan hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Hewan herbivora ada yang termasuk hewan pemamah biak, yaitu hewan yang mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Saluran pencernaan hewan pemamah biak terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Lambung terdiri atas perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Sistem pencernaan makanan pada sapi. Sapi adalah salah satu hewan yang memamah biak. Makanan yang berupa rumput masuk ke kerongkongan menuju perut besar. Di perut besar, makanan disimpan sementara, kemudian masuk ke perut jala. Di dalam perut jala, makanan dicerna secara kimiawi dan menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah sampai lumat oleh geraham. Setelah dimamah, makanan ditelan lagi dan masuk ke perut kitab untuk digiling. Selanjutnya, makanan masuk ke perut masam. Di perut ini, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Akhirnya, sari makanan masuk ke usus halus, kemudian diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sisa makanan akan keluar melalui anus. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi organ pencernaan pada manusia. Setiap organ pencernaan manusia mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Masing-masing organ akan bekerja sesuai dengan fungsinya tersebut. Berikut adalah nama dan fungsi organ pencernaan pada manusia. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. 2. Kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung.
Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. 3. Lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. 4. Usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. 5. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembukuan darah. 6. Anus. Anus merupakan lubang pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, otot sphincter mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. 1. Diare. Diare adalah penyakit di mana si penderita mengalami buang air besar bercampur air berkali-kali. Diare bisa disebabkan oleh virus, bakteri, alergi atau tidak tahan makanan tertentu, atau kurang gizi. Orang yang mengalami diare akan kehilangan banyak cairan tubuh, dan jika diare berlangsung lama, si penderita dapat mengalami dehidrasi. Untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang, penderita diberi oralit. Jika tidak ada, penggantinya ialah larutan garam dan gula. 2. Disentri. Disentri adalah penyakit yang menyerang usus. Usus yang terserang disentri terinfeksi oleh kuman, bakteri, atau amuba. Gejala umumnya antara lain sakit perut, mencret atau diare, kadang-kadang berdarah dan berlendir. 3. Cacingan. Ada beberapa jenis penyakit cacing, tapi yang perlu kita ketahui ada 3, yaitu cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi. 4. Gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida pada lambung terlalu tinggi. 5. Radang usus buntu. Radang usus buntu adalah penyakit infeksi pada usus buntu. Gejalanya adalah sakit pada perut sebelah kanan bawah. 6. Radang dinding lambung. Radang dinding lambung menyerang membran mukus yang melapisi lambung. Gejalanya adalah sulit bernafas, feses berwarna gelap bercampur darah, dan sakit kepala. Penyebabnya mungkin karena alergi makanan, alkohol, obat-obatan, racun, atau bakteri. Salah satu cara agar tubuh kita tetap sehat adalah dengan mengkonsumsi vitamin.
Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur. Kekurangan vitamin mengakibatkan seseorang mudah terserang penyakit. Ada bermacam-macam vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin-vitamin tersebut antara lain vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A. Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Kekurangan vitamin A mengakibatkan penyakit rabun senja. Vitamin A banyak terdapat pada buah pisang, stroberi, mangga, apel, jeruk, pir, tomat, susu, ikan, dan hati. Vitamin B. Vitamin B berguna untuk mendukung pertumbuhan badan dan mencegah gangguan syaraf. Kekurangan vitamin B mengakibatkan penyakit beri-beri, selera makan hilang, dan pertumbuhan badan terhambat. Vitamin B banyak terdapat pada buah nanas, jeruk, tomat, telur, kacang-kacangan, nasi, hati, daging, dan susu. Vitamin C. Vitamin C berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin C mengakibatkan gusi berdarah, sariawan, dan bibir pecah-pecah. Vitamin C banyak terdapat pada buah tomat, jambu, belimbing, pir, apel, dan sayuran yang masih segar. Vitamin D. Vitamin D berguna untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan terserang penyakit tulang dan pertumbuhan tulang tidak sempurna. Vitamin D banyak terdapat pada minyak ikan, susu, mentega, dan telur. Vitamin D dapat juga dibuat oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari. Vitamin E. Vitamin E berguna untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, membentuk sel darah merah, dan memperhalus kulit. Vitamin E terdapat pada buah kiwi, markisa, mangga, alpukat, kecambah, telur, susu, mentega, dan daging. Vitamin K. Vitamin K berguna untuk membantu pembekuan darah pada saat terjadi luka. Kekurangan vitamin K mengakibatkan darah sukar membeku. Vitamin K banyak terdapat dalam sayuran hijau seperti bayam, buncis, dan sawi. Nah, anak-anak sekalian, demikian saja materi IPA tema 3 kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.